Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang masuk ke dalam pasar global. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, persaingan pada bisnis global. Yang kedua, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang keempat, memutuskan cara untuk memasuki pasar. Dan yang terakhir, yaitu memutuskan program pemasaran. Kita masuki materi yang pertama, yaitu persaingan dalam bisnis global. Banyak perusahaan menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade. Perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba telah dikenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi, persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk ke dalam panggung internasional. Terobosan pemasaran Samsung menggambarkan peningkatan pesat perusahaan tersebut ke jenjang global. Perusahaan global atau global firm beroperasi di lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan RDA, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki pesaing domestik murni. Perusahaan global merencanakan, mengoperasikan, dan mengordinasikan kegiatan di seluruh dunia. Otis Elevator menggunakan sistem pintu dari Prancis, suku cadang kecil dari Spanyol, elektronik dari Jerman, dan penggerak motor dari Jepang. Integritas sistem terjadi di Amerika Serikat. Salah satu perusahaan global yang berhasil adalah ABB, dibentuk dari merger antara perusahaan Swedia, ASEAN, dan perusahaan Swiss dan Brown Boveri. Materi yang kedua adalah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang menarik perusahaan ke area internasional, yaitu 1. Beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. 2. Perusahaan memutuskan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. 3. Perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada satu pasar. 4. Perusahaan akan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. 5. Pelanggan berpergian ke luar negeri dan memutuskan layanan internasional. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa risiko, yaitu perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif dan kompetitif. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Perusahaan mungkin kekurangan manajer dan pengalaman internasional. Negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, dan mengalami revolusi politik serta menyita properti asing. Beberapa perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke area internasional. Proses internasional biasanya terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap pertama, tidak adanya kegiatan ekspor reguler. Tahap kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. 3. Pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan. 4. Pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Selanjutnya, materi yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki? Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang umum adalah pendekatan air terjun, memasuki negara secara bertahap dan berurutan. Pendekatan semburan memasuki banyak negara sekaligus. Yang kedua, pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan paling menonjol dalam pemasaran global adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang atau pasar yang belum matang seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Negara maju dan sebagian negara berkembang yang makmur menduduki sekitar 20% populasi dunia. Yang ketiga, mengevaluasi pasar potensial. Meskipun dunia menjadi lebih datar, masih ada beberapa bagian yang bulat. Sebanyak apapun negara dan wilayah mengintegrasikan kebijakan
dan standar perdagangannya, setiap negara masih mempunyai fitur unik. Kesiapannya untuk beragam produk dan jasa dan daya tariknya sebagai pasar bergantung pada lingkungan ekonomi, hukum politik, dan budayanya. Materi yang keempat yaitu memutuskan cara untuk memasuki pasar. Yang pertama, ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Yang kedua, menggunakan strategi web global. Yang ketiga, melisensikan. Yang keempat, joint venture. Yang kelima, investasi langsung. Ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Cara normal untuk terlibat dalam pasar internasional adalah melalui ekspor. Perusahaan umumnya mulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu bekerja melalui perantara independen. Pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk perusahaan kemudian menjual ke luar negeri. Perusahaan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan risiko lebih besar, tetapi begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Perusahaan dapat melaksanakan ekspor langsung dengan beberapa cara, yaitu departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Departemen dapat berevolusi dari fungsi layanan murni ke departemen ekspor mandiri yang beroperasi sebagai pusat labanya sendiri. Cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Cabang penjualan ini menangani perusahaan dan distribusi serta mungkin juga perdagangan dan promosi. Cabang ini sering berfungsi sebagai pusat pajangan dan layanan pelanggan. Kedua, menggunakan strategi web global. Dengan web, sekarang kita tidak perlu menghadiri pameran dagang internasional untuk memperlihatkan peralatan Anda ke luar negeri. Komunikasi elektronik melalui internet semakin luas, menjangkau perusahaan besar dan kecil, memungkinkan mereka menarik pelanggan baru di luar negara asal mereka, mendukung pelanggan lama yang tinggal di luar negeri, mengambil sumber dari pemasok internasional, dan membangun kesadaran merek global. Ketiga, melisensikan. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemilik lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. 4. Joint venture. Dulu investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Contohnya seperti Coca-Cola dan Nestle menggabungkan kekuatan untuk mengembangkan pasar internasional untuk teh dan kopi siap minum yang saat ini mereka jual dengan jumlah besar di Jepang. 5. Investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan dan manufaktur di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri. General Motors menginvestasikan miliaran dolar di perusahaan otomotif seluruh dunia seperti Shanghai GM, Fiat Auto Holding, Isuzu, Daewoo, Suzuki, Saab, Fuji Heavy Industries, Jinbei, GM Automotive Co, dan Autofast. 5. Memutuskan program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Pada suatu sisi, ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandardisasi secara global di seluruh dunia. Ada yang mengasumsikan perusahaan dapat meluncurkan produk domestik secara mereka sama seperti di negara lain. Perusahaan harus meninjau elemen berikut yang menentukan mana yang akan menambah pendapatan atau biaya. Yang pertama, fitur produk. Kedua, pelabelan. Ketiga, warna. Keempat, bahan. Kelima, promosi penjualan. Keenam, media iklan. Ketujuh, nama merek. Ke-8, kemasan. Ke-9, pelaksanaan iklan. Ke-10, harga. Dan yang terakhir, tema iklan. Budaya dapat diungkapkan antara negara. Hofstede mengidentifikasikan 4 dimensi budaya yang membedakan negara. Yang pertama, individualisme versus kolektivitas. Dalam masyarakat kolektif seperti Jepang, harga diri orang tertanam lebih
pada sistem sosial daripada pencapaian pribadi. Yang kedua, jarak kekuatan tinggi versus rendah budaya dengan jarak kekuatan tinggi cenderung kurang egaliter. Yang ketiga, maskulin versus feminim. Dimensi ini mengukur beberapa banyak budaya didominasi oleh pria yang asertif versus wanita yang mengasuh. Yang keempat, penghadiran ketidakpastian yang lemah versus kuat. Penghadiran ketidakpastian menghasilkan penduduknya bertoleransi rendah terhadap risiko untuk menghindari risiko. Kebanyakan merek disesuaikan sampai pada titik tertentu untuk mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam perilaku konsumen. Pengembangan merek, kekuatan kompetitif, dan lingkungan legal atau pemerintah. Bahkan merek global menjalani beberapa perubahan dalam fitur produk, kemasan, saluran harga, dan komunikasi pasar global yang berbeda. Yang pertama, produk. Yang kedua, penyelesaian produk. Yang ketiga, penciptaan produk. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, harga. Keenam, saluran. 7, pengaruh negara asal. 8, pembangunan citra negara. Kesembilan, persepsi konsumen tentang negara asal. Yang 10, memutuskan organisasi pemasaran. Dan terakhir, organisasi global. Kesimpulan, selain banyak tantangan di area internasional, batas yang berubah-ubah, pemerintahan yang tidak stabil, masalah nilai tukar mata uang, korupsi, dan pembajakan teknologi, perusahaan yang menjual di industri global harus menginternasionalisasikan operasi mereka. Perusahaan tidak bisa hanya bertahan di lingkungan domestik mereka dan berharap dapat mempertahankan pasar mereka. Dalam memutuskan untuk melangkah ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Perusahaan harus menentukan apakah mereka akan memasarkan produk dan jasanya di beberapa negara atau di banyak negara. Perusahaan hanya memutuskan negara mana yang dipertimbangkan. Secara umum, negara kandidat harus ditentukan peringkatnya berdasarkan 3 kriteria. 1. Daya tarik pasar. 2. Risiko. Dan 3. Keunggulan kompetitif. Negara berkembang menawarkan sejumlah peluang dan risiko yang unik. Setelah perusahaan memutuskan negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk terbaiknya. Pilihan luasnya adalah ekspor tidak langsung, ekspor langsung, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Masing-masing strategi yang dipilih melibatkan lebih banyak komitmen, risiko, kendali, dan potensi laba secara berurutan. Dalam memutuskan program pemasaran, perusahaan harus memutuskan seberapa besar mereka akan menyesuaikan program pemasarannya. Pada tingkat produk, perusahaan dapat mengejar strategi perusahaan langsung, penyesuaian produk, dan penciptaan produk. Pada tingkat komunikasi, perusahaan dapat memilih penyesuaian komunikasi atau penyesuaian ganda. Pada tingkat harga, perusahaan dapat menghadapi kenaikan harga, dumping, pasar abu-abu, dan produk palsu murah. Pada tingkat distribusi, perusahaan harus mengambil pandangan keseluruhan terhadap tantangan pendistribusian produk ke pengguna akhir. Dalam penciptakan semua elemen program pemasaran, perusahaan harus menyadari batasan budaya, sosial, politik, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mereka hadapi di negara lain. Persepsi negara asal dapat mempengaruhi konsumen dan bisnis. Mengelola persepsi itu dengan tata yang paling menguntungkan menjadi prioritas pemasaran yang penting. Bergantung pada tingkat keterlibatan internasional, perusahaan mengelola kegiatan pemasaran internasional mereka dengan 3 cara, yaitu melalui Departemen Ekspor, Divisi Internasional, atau organisasi global. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.